Jadi kalau pertanyaan Anda, kita ini makhluk langit, betul, bahkan kita makhluk surga. Makhluk surga, bapak kita di surga, ada masuk surga. Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dilatih di surga ini. Dengan izin Allah turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38. Setelah latihan di surga, bagaimana tantangan menghadapi setan, tantangan menghadapi iblis, diturunkan ke muka bumi. Ya, setelah turun diingatkan oleh Allah. Quran surah ke-7 ayat ke-26 sampai 31. Sampai 31. Allah ingatkan pada kita semua, ya bani Adam, hei anak cucu keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitanu, saat kamu hidup di dunia ini, jangan sampai dijebak lagi oleh setan. Di ketika setan iblis menurunkan Adam dari surga, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, surga yang ditempati oleh Adam itu latihan untuk turun ke bumi. Bukan surga yang akan kita tempati, beda. Ya. Karena itu kalimat surganya menggunakan alif lam plus tunggal begini, al-jannah. Al-jannah, al itu khusus maksudnya. Bukan surga yang nanti kita akan tempati. Surga yang nanti kita akan tempati, itu alif lamnya tidak ada. Dan bentuknya jamak. Quran surah kedua ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin. Bentuknya nakirah, tidak ada alif lamnya. Kalaupun bentuknya tunggal, enggak ada alif lamnya. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, alif lamnya enggak ada. Di Adam itu keluar dari surga, digoda oleh iblis, diturunkan dengan izin Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kata Quran, jangan sampai nanti saat menjalani kehidupan dunia, kita dikacaukan oleh iblis, masuk ke nafsu kita, sehingga tidak punya bekal yang cukup untuk pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, jadi, teman-teman, kita ini makhluk surga, akan kembali ke surga, tapi syarat untuk kembali ke surga ini, syarat menempati surga kita adalah menjalani misi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan di bumi. Paham? Baik, jadi saya urutkan. Satu, kita diciptakan ini supaya untuk memudahkan manusia setelah malaikat dan jin. Fungsi hidup kita beda dengan malaikat dan jin. Kita punya tugas untuk dilakukan di bumi, ibadah kita di bumi. Sedangkan ibadah malaikat di langit, jelas yang dengan ibadah ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kembali ke surga kita. Paham sampai sini? Nah, karena itu orang-orang yang tidak pernah mau mengerjakan misi ibadah ini, gak mungkin dia bisa masuk dalam surganya walaupun dia kembali ke akhirat. Jelas? Anda masuk ke satu komunitas, atau lebih mudahnya misalnya masuk ke satu departemen di negara, Anda diberikan misi. Rewardnya adalah, lihat, Anda masuk di sini, bisa departemen luar negeri, Deplu. Tugas Anda ke sini. Jika Anda berhasil membawa misi ini, maka Anda akan diberikan tempat yang indah, bagus, rumah yang luas, fasilitas yang mewah. Kalau tidak berhasil, Anda keluar dari sini. Mungkin hidup Anda merana, nggak mendapatkan fasilitas. Jelas? Tapi sama-sama kembali kepada pimpinannya ke sini. Baik, sekarang pertanyaannya, semua kelengkapan diberikan, semua sarana diberikan, dan semua misi pun petunjuk jelas. Kalau ada orang yang menyimpang dari misi ini, sengaja dia tinggalkan, fasilitas digunakan untuk menjauh dari ini, dia mengerjakan yang lainnya. Kira-kira ketika membuat laporan diterima atau tidak? Tidak. Akan ditempatkan di mana? Tidak akan pernah ditempatkan di tempat yang indah ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi misi untuk hidup di dunia, diberikan kelengkapannya, diberikan petunjuknya. Kemudian untuk kembali melapor kepada Allah. Kalau benar misi kita, tempatnya surga. Kalau salah misi kita, tidak akan masuk ke sini. Sama-sama ke akhirat juga, cuman tempatnya bukan di sini. Jelas ya? Sedangkan malaikat tidak ke sini karena perangkat hidupnya bukan untuk ke sini, ibadahnya ada di akhirat. Jelas?